akan dibagi menjadi dua. Oke, dibagi menjadi dua. Ada yang untuk laki-laki, ya untuk organa genitalia maskulina, dan ada yang untuk perempuan atau feminina. Nah, jadi pertama kita bahas dulu untuk yang laki-laki, organa genitalia maskulina. Saya harap teman-teman juga sudah tahu nih secara umum untuk organ-organ reproduksi itu dia secara umum dia banyak di kafum pelvis. Nah, nanti kita akan bahas satu persatu, mulai dari organa genitalia yang interna, yang kita bisa lihat dari bagian dalam, mulai dari di sini testis, kemudian ke epididymis, kemudian ke vas deferens atau ductus deferens, dan juga nanti ke funiculus spermaticus. Maaf, funiculus spermaticus. Nah, di sini juga nanti kita akan bahas untuk kelenjar-kelenjar aksesorisnya, kelenjar-kelenjar seperti vesicula seminalis, prostat, dan juga glandula uretralis. Dan ada organa genitalia eksterna. Oke, pertama kita bahas untuk testis. Nah, jadi testis itu adalah organ yang berbentuk ovoid, dia seperti telur, dan dia ada di dalam cavum scrotum. Jadi, kalau teman-teman lihat dari eksternal, dia itu ada di skrotum. Nah, dalamnya itu ada testis. Nah, secara umum testis kiri itu lebih rendah daripada testis yang kanan. Dan kita bisa lihat untuk lapisannya, testis itu terdiri dari 3 lapisan. Nah, dari superficial ke profunda, yang paling pertama itu adalah tunica vaginalis. Tunica vaginalis itu sebenarnya adalah bagian dari peritoneum. Dan dia terdiri dari lamina parietalis dan lamina visceralis. Teman-teman bisa dilihat di gambar ini, itu tunica vaginalis, ada lapisan parietal yang lebih superficial, kemudian di dalamnya ada visceral. Dan di antaranya terdapat kavitas, seperti rongga. Nah, Uh, kemudian dari setelah tunica vaginalis terdapat tunica albuginea. Tunica albuginea ini dibentuk oleh jaringan ikat yang berwarna putih dan dia itu akan melapisi bagian dalam yang dilapisi tadi sama tunica vaginalis kecuali yang berada di bagian posteriornya, kecuali daerah yang ada di posterior yang ditutupi oleh epididymis. Dan di dalam di bagian sini yang di bagian posterior dia akan membentuk mediastinum atau disebut juga dengan corpus haemori. Jadi semacam rongga. Nah, setelah itu dari albuginea di dalamnya lagi terdapat tunica vasculosa. Di sini di gambarnya tidak terdapat tunica vasculosa, tapi tunica vasculosa itu ada di lebih di bagian profunda. Tadi kita sudah bahas ada namanya mediastinum testis yang seperti rongga yang bagian dorsal dari testis. Di dalamnya itu terdapat, bisa dilihat di gambar ini, terdapat rete testis. Nah, um, mungkin nanti teman-teman pelajarin secara histologis bahwa di dalam testis itu yang paling intinya dia itu terdapat tubulus seminiferus yang nanti akan memproduksi sperma. Nah, tubulis seminiferus itu yang seperti ini, yang dia seperti berkelok-kelok. Nah, nanti di ujungnya dia akan dilanjutkan oleh tubulus recti yang berbentuk lurus. Dan tubulus recti ini kemudian satu sama lain akan beranastomose. Hasil anastomose itulah yang membentuk yang namanya retetestis yang mengisi si mediastinum tadi. Dan um, nanti setelah dari retetestis dia akan keluar membentuk namanya ductus efferens. Jadi yang in retetestis, kemudian ductus efferens. Dari ductus efferens, kemudian akan lanjut sebagai epididymis. Nah, ini juga di bagian sini ada disebut bahwa dari mediastinum testis terdapat beberapa septum testis ke arah tunica albuginea yang akan membagi testis menjadi beberapa rongga atau lobulus testis. Nah, jadi di sini ada beberapa septum. Nah, yang dipisah oleh septum-septum tersebut itu namanya lobulus-lobulus testis. Um,
Selanjutnya untuk vaskularisasi dari testis. Untuk vaskularisasi dari testis itu sendiri, dia itu dapat dari arteri testicularis. Arteri testicularis ini dia itu cabang langsung dari aorta abdominalis. Jadi aorta descendens yang di bagian abdomen, pas teman-teman sudah tahu, kemudian dia akan langsung turun ke testis dan dia juga akan mengadakan anastomose dengan arteri deferentialis. Nanti teman-teman akan kita bahas lebih lanjut apa itu arteri deferentialis dan juga arteri spermatika eksternal atau nama lainnya arteri kremasterika. Tapi yang paling inti itu adalah arteri testicularis. Kemudian untuk pembuluh venanya itu dia akan menuju ke posterior dan membentuk yang namanya plexus pampiniformis. Nah, plexus pampiniformis ini kemudian akan melanjutkan diri menjadi vena testicularis. Tunggu ya, saya carikan. Oh. Nah, vena testicularis ini dia ada yang bagian dekstra dan juga sinistra. Nah, untuk yang dekstra dia akan langsung ke vena cava inferior. Sedangkan yang sinistra itu dia akan ke vena renalis sinistra dulu. Jadi kalau saya hafalnya kalkigi, jadi kanan langsung, kiri ke ginjal dulu. Nah, tapi pasti vena renalis sinistra nanti akan lanjut lagi ke vena cava inferior. Untuk inervasinya, dia itu namanya plexus nervosus testicularis yang dibentuk oleh nervus spinalis thoracalis 6-12. Selanjutnya, tadi kita sudah bahas untuk testis, sekarang ke epididymis. Nah, epididymis ini dia adalah suatu saluran yang berkelok-kelok dan panjangnya itu sekitar 5-6 meter. Dan bentuknya itu seperti koma, bisa dilihat di sini. Kemudian dia itu ada di margo posterior dari testis, jadi di bagian posteriornya testis. Nah, epididymis secara umum dibagi menjadi beberapa bagian, yaitu bagian kaput, ya kepalanya, kemudian badannya, korpus, dan cauda, bagian ekornya. Nah, kaput epididymis itu yang bagian ini. Kemudian dia lanjut ke korpus, kemudian caudanya, dan untuk caudanya itu dia akan melanjutkan diri menjadi ductus deferens atau vas deferens. Yang tadi yang sudah saya bahas, yang rete testis kemudian lanjut jadi ductus efferens, itulah yang nanti berhubungan sama kaput epididymis. Nah, untuk di antara korpus epididymis dan sisi lateral dari testis ada namanya sinus epididymis, sebuah rongga kecil, dan kalau digambarin sebenarnya tidak bisa kita lihat. Jadi dia itu ada di bagian lateralnya. Kita lihatnya itu harusnya dari bagian anterior. Kemudian setiap ductul efferentes testis dia akan membentuk lobuli-lobuli epididymis. Nah, lobuli-lobuli epididymis itu yang ini. Kemudian lobuli ini itulah yang akan bersatu membentuk si kaput. Okay. Nah, dari lobuli-lobuli ini nanti dia akan lanjut ke ductus epididymis. Nah, ductus epididymis ini dia itu sudah satu saluran dan inilah yang nanti membentuk si korpus dan juga cauda dari epididymis. Jadi untuk kaputnya itu lobuli epididymis, sedangkan untuk korpus dan cauda itu ductus epididymis. Nah, untuk vaskularisasi dan inervasi dari epididymis, vaskularisasinya karena epididymis ini adalah suatu struktur yang ada di posteriornya dari testis, maka vaskularisasinya dia dapat juga percabangan dari arteri testicularis yang memvaskularisasi tadi testis. Dan untuk pembuluh venanya sama dengan testis tadi, dia akan bermuara ke plexus pampiniformis dan lanjut ke vena testicularis. Untuk inervasinya dia dapat cabang-cabang dari plexus hypogastricus inferior. Oh iya, ini saya tidak kasih lihat ya tadi. Ini arteri testicularis yang tadi kan yang dapat langsung dari aorta abdominalis.
Kemudian ini plexus pampiniformis, nanti dia akan lanjut menjadi vena testicularis. Nah, kemudian setelah dari epididymis yang tadi kaudanya, dia akan lanjut ke ductus deferens atau vas deferens. Nah, dia merupakan tempat mengalir untuk spermatozoa dari testis sampai ke uretra. Nah, ujung terminalnya dia akan membentuk suatu pembesaran yang berkelok-kelok disebut dengan ampula ductus deferens. Kita bisa lihat di sini. Jadi vas deferens itu yang ini, kemudian dia akan membesar. Inilah namanya ampula vas deferens. Kalau ini vesika urinaria ya guys. Kalau ada mau ditanyakan bisa saja langsung on mic. Oke, selanjutnya untuk vaskularisasi dan inervasi dari ductus deferens. Untuk vaskularisasinya dia dapat dari arteria deferentialis yang merupakan cabang dari arteria vesikalis superior. Dan arteria deferentialis ini juga akan beranastomose dengan arteria testicularis. Nah, kemudian untuk venanya itu ada sebagian yang bermuara ke vena testicularis, ada juga yang ke plexus pampiniformis. Jadi maksudnya ada yang ke plexus pampiniformis dulu, kemudian lanjut ke vena testicularis, ada juga yang langsung ke vena testicularis. Untuk inervasinya, dia ada dari nervi arigentes, yang merupakan lanjut dari nervus spinosakralis. Kemudian untuk kontraksi dari ductus deferens itu dari saraf simpatis. Selanjutnya kita mulai bahas untuk kelenjar ya glandulanya, yaitu vesicula seminalis. Kalau teman-teman masih ingat tadi, untuk vas deferens yang di ujungnya itu dia ada pembesaran yang namanya ampula. Nah, di bagian lateral dari ampula itu terdapat vesicula seminalis. Nah, vesicula seminalis ini dia ada dua buah, sinistra dan dextra. Letaknya itu simetris dan berada di antara vesika urinaria dan rektum. Bisa dilihat di sini. Ini rektumnya ya guys. Kemudian ini vesika urinaria dan juga prostat. Nah, inilah vesicula seminalis. Jadi dia ada di antara rektum dan juga si vesika urinaria. Nah, kemudian vesikula kanan itu dia lebih besar daripada kiri dan bagian kranialnya ditutupi oleh peritoneum. Nah, di antara kedua vesikula seminalis itulah tadi ada ampula dari vas deferens atau ductus deferens dan nanti muara dari vesikula seminalis dan juga ductus deferens. Jadi ini ductus deferens yang ampulanya, kemudian vesikula seminalis itu akan bergabung menjadi suatu saluran yang namanya ductus ejaculatorius. Nah, di antara pars caudalis dari vesikula seminalis dan prostat itu dia ada penebalan di belakangnya di antara dengan rektum yang ini. Jadi antara vesikula seminalis dan juga bagian rektum di sini ada penebalan jaringan ikat yang disebut dengan fascia denonfiliaris. Jadi fascia denonfiliaris. Dia itu modifikasi dari peritoneum. Jadi teman-teman perlu ingat bahwa kan kavitas pelvis itu di superiornya dia itu adalah abdomen. Nah, abdomen dilapisi sama peritoneum. Nah, bagian superior dari kavitas pelvis itu dia masih dilapisi oleh bagian peritoneum dan modifikasi dari peritoneum itu banyak. Nah, salah satunya ini fascia denonfiliaris. Untuk vaskularisasi dari vesikula seminalis, dia itu ada dapat dari cabang arteri vesikalis inferior dan arteri vesikalis media. Jadi dia dapat banyak cabang dari arteri yang
mendarahi vesika urinaria. Karena kan dia posisinya ada di posteriornya vesika urinaria. Untuk venanya dia bermuara ke dalam plexus venosus vesicooprostaticus. Ya, plexus vena untuk vesika urinaria dan prostat. Selanjutnya kita bahas funiculus spermaticus. Untuk funiculus spermaticus itu dia semacam saluran yang di dalamnya banyak struktur dan dia itu berjalan dari bagian testis, kemudian hingga sampai melewati canalus inguinalis. Kalau teman-teman cari tahu, dia itu funiculus spermaticus terdiri dari banyak struktur yang kita bisa lihat di sini. Yang paling pertama itu ada ductus deferens, kemudian ada arteri testicularis, arteri cremasterica, ada juga plexus pampiniformis, dan juga pembuluh-pembuluh limfe. Kemudian ada juga ramus genitalis dari nervus genitofemoralis dan processus vaginalis peritoneum. Jadi lanjutan dari peritoneum. Kemudian ini juga dia dibungkus, maksudnya lapisannya dari bagian superficial ke profunda, itu ada fascia spermatica externa, fascia cremasterica, dan fascia spermatica interna. Nah, untuk fascia spermatica externa ini, dia itu lanjutan dari fascia yang menutupi musculus obliquus externus abdominis. Kalau teman-teman pasti sudah belajar nih, untuk otot-otot yang ada di bagian abdomen, yang musculus obliquus externus abdominis, intrus abdominis. Nah, di setiap otot itu ada fascia yang melapisinya. Nah, untuk fascia yang melapisi musculus obliquus externus abdominis, lanjutannya ke bawah, itulah yang membentuk fascia spermatica externa. Nah, selanjutnya musculus cremaster. Nah, untuk musculus cremaster ini dia itu dan namanya musculus ya, di otot, sehingga dia terdiri dari miofibril. Nah, miofibril dari musculus cremaster ini sebenarnya adalah lanjutan dari musculus obliquus internus abdominis. Jadi kalau tadi fascia spermatica externa itu lanjutan dari fascia musculus obliquus externus, kalau musculus cremaster itu lanjutan dari musculus obliquus internus abdominis. Nah, vaskularisasi dari musculus cremaster itu dari arteri cremasterica atau nama lainnya arteri spermatica externa, dan juga cabang dari arteri epigastrika inferior. Nah, arteri epigastrika inferior juga akan anastomose dengan arteri spermatica interna. Kemudian fungsinya musculus cremaster ini untuk refleks cremaster, ya. Jadi dia akan mengangkat testis. Dan inervasinya dari ramus genitalis nervus genitofemoralis yang tadi ada di funiculus spermaticus yang ini. Dan ini tadi yang vaskularisasi arteri cremasterica, ya, untuk musculus cremaster. Selanjutnya glandula prostat, ya, kelenjar prostat. Dia itu adalah glandula yang membungkus uretra, ya, dan uretra yang dibungkus itu namanya adalah uretra pars prostatica. Kalau teman-teman sudah belajar untuk materi uro, pasti sudah tahu untuk uretra di laki-laki itu dibagi menjadi secara umum 3, ada juga yang dibagi menjadi 4, yang dilapisi atau dikelilingi oleh prostat itu namanya uretra pars prostatica. Nah, bentuknya dari prostat itu adalah piramid terbalik, ya, bisa dilihat di sini. Nah, basisnya akan menghadap ke bagian kolum dari vesika. Maaf, ini salah gambar. Yang ini, guys. Ini vesika urinaria. Nah, bagian basisnya prostat itu menghadap ke bagian kolum dari vesika urinaria, dan apex dari prostat akan menghadap ke inferior, dia menghadap ke diafragma dari organ genitalia. Nah, fungsinya dia akan menjadi salah satu penghasil utama dari semen. Oke. Ini gambar untuk letaknya, dia ada di inferior dari vesika urinaria, kemudian di atas dari diafragma organ genitalia yang sudah dibahas tadi, kemudian ventral atau di anterior dari rectum,
dorsal dari spasium redsii dan dibungkus oleh fascia prostatica. Oke, fascia prostatica ini pelvis. Nah, dia bagian dari fascia pelvis. Kemudian dia ke arah kaudal akan menjadi fascia diaphragmatis urogenitalis superior dan akan difiksasi pada symphysis osseum pubis oleh ligamentum puboprostaticum mediala atau ligamentum pubovesicale. Nah, pada sisi lateral dari prostat antara fascia prostatica dan kapsula prostata terdapat plexus venosus prostaticus. Nah, ini nanti dia untuk vaskularisasinya juga prostat. Oke. Plexus venosus prostaticus juga menerima darah dari vena dorsalis penis. Nanti kita bahas selanjutnya. Dan nanti diteruskan ini plexus venosus prostaticus, lanjut ke plexus venosus vesicalis. Kemudian akan bermuara ke vena iliaca interna. Oke, ini yang tadi sudah dibahas ya, fascia prostatica, itu akan difiksasi oleh ligamentum puboprostaticum mediala. Nah, jadi ini ligamentum puboprostaticum mediala. Oke, artinya dia itu mengikat antara prostat dengan pubis. Kalau teman-teman masih ingat bentuk koksa, ada pubisnya, os pubisnya, nah dia akan berikatan ke situ. Nah, ada juga ligamentum puboprostaticum lateral. Oh iya, yang ini. Pubovesical dan puboprostaticum. Selanjutnya, untuk prostat itu sendiri, dia ada 3 lobus, ya, ada 2 lobus lateralis dan juga 1 lobus medius. Nah, untuk lobus lateralis itu dia dihubungkan oleh isthmus prostata. Kemudian lobus medius itu letaknya lebih menonjol ke dalam uretra pars cranialis dan menyebabkan terbentuk uvula vesica. Nanti ini kelihatan uvula vesica itu dari bagian profunda atau di bagian dalamnya vesika urinaria. Nah, ini saya tambahkan gambaran dari bagian uretra pars prostatica. Jadi kalau kita lihat dari dalamnya ini, dia seperti ini terlihatnya. Nah, di sini terdapat ada namanya sinus uretralis. Nah, di sinus uretralis ini terdapat muara-muara dari prostat. Ya, jadi hasil dari kelenjar prostat itu akan masuk ke uretra pars prostatica itu di sini. Kemudian di tengah-tengah di antara sinus uretralis ini, jadi sinusnya itu seperti semacam cekungan. Nah, di tengah-tengah ini ada yang lebih prominent, ada yang lebih menonjol. Nah, itu namanya crista uretralis. Nah, crista uretralis nanti lanjut ke bawah dan membesar membentuk namanya colliculus seminalis. Nah, di tengah-tengahnya itu ada namanya utriculus prostaticus. Nah, untuk tambahan pengetahuan teman-teman saja, bahwa utriculus prostaticus ini dianggap homolog dengan uterus untuk di perempuan. Nah, kemudian ini ada juga ostium atau muara dari ductus ejaculatorius. Nah, ductus ejaculatorius itu tadi sudah dibahas. Itu adalah penyatuan ya, saluran penyatuan antara vesicula seminalis sama ductus deferens. Jadi di sini berakhirnya. Nah, untuk uretra pars prostatica inilah tempat di mana untuk di pria pertemuan antara sistem urologi dengan sistem reproduksi. Nah, vaskularisasi dan inervasi dari prostat itu dia dapat dari ramus prostaticus dari arteri vesikalis inferior. Karena kan tadi posisinya prostat itu ada di inferior dari vesika urinaria. Dan karena prostat juga ada di anterior, atau di ventral dari rektum, ya dia juga dapat cabang dari arteri rectalis inferior dan arteri rectalis media. Nah, untuk pembuluh venanya
tentunya tadi sudah kita singgung sedikit, yaitu ke plexus venosus prostaticus. Kemudian dari plexus venosus prostaticus akan bermuara ke plexus venosus vesicalis, kemudian langsung ke vena iliaca interna. Nah, untuk inervasinya dia itu plexus nervosus prostaticus. Oke. Okay? Selanjutnya, tadi kita sudah bahas dua untuk glandula. Sekarang glandula terakhir, yaitu glandula bulbo-uretralis, atau nama lainnya adalah glandula Couperi. Nah, dia itu berada di dalam spasium perineum profundus, atau lebih tepatnya dibungkus oleh musculus sphincter urethrae membranacea yang ini. Ya, ini sphincter urethrae membranacea, jadi dia ada di sini. Nah, jadi dia itu ada setinggi urethra pars membranacea. Tapi untuk muaranya, dia itu bukan bermuara di uretra pars membranacea, tapi bermuara di uretra pars spongiosa yang di sini. Di muaranya lebih rendah. Nah, untuk suplai darahnya itu cabang dari arteri bulbi penis. Oh iya, ini muaranya, glandula Couperi di bawah. Sekarang kita sudah mulai masuk untuk organ genitalia eksterna, yaitu penis. Untuk penis sendiri itu dia adalah suatu jaringan erektil. Nah, secara umum terdiri dari 3 jaringan erektil, yaitu corpus spongiosum penis dan corpus cavernosum penis. Corpus spongiosum penis cuma satu, cavernosum penis itu ada 2 buah atau dia sepasang. Nah, untuk corpus spongiosum penis, dia itu meluas dari bagian dorsal, maksudnya di bagian dalam ya, kemudian lanjut menjadi bulbus penis, dan akan dibungkus oleh musculus bulbus sponiosus. Sedangkan untuk corpus cavernosum penis, yaitu dari dorsal, dia akan membentuk crus penis, dan dibungkus oleh musculus ischiocavernosus. Jadi, jadi itu yang di dorsal tadi, ya, itu bulbus untuk corpus spongiosum penis. Kemudian untuk yang corpus cavernosum ke dorsal atau perluasannya ke dorsal, ke dalam itu adalah crus penis. Nah, dia ada 2 bagian secara umum untuk penis, ada radix penis dan juga corpus penis. Oh ya, sorry guys. Jadi untuk tadi corpus spongiosum penis dan corpus cavernosum penis, tadi meluas ke dorsal membentuk crus penis untuk cavernosum, spongiosum meluas ke dorsal membentuk bulbus penis. Nah, inilah nanti bulbus dan crus penis yang akan membentuk radix penis ya, yang bagian uh, yang akan menjadi bagian yang terfiksasi. Kemudian corpus spongiosum dan cavernosum juga akan lanjut ke luar membentuklah corpus penis. Nah, inilah bagian yang mobile. Untuk dorsum penis, jadi teman-teman harus tahu bahwa posisi anatomis, ya posisi anatomis dari penis itu adalah posisi saat penis masih dalam keadaan ereksi. Nah, jadi posisinya itu untuk dorsum penis saat keadaan flaksid itu dia ada di ventral, sedangkan untuk saat ereksi dia itu menghadap ke arah kranial. Ini posisi anatomisnya. Oke. Okay? Nah, dan di dorsum penis ini dia itu terdapat yang namanya raffe penis dan akan lanjut membentuk raffe scroti. Jadi dia raffe itu semacam garis yang ada di tengah-tengah ini. Selanjutnya ada corpus spongiosum. Nah, corpus spongiosum yang tadi itu cuman satu ya kan, corpus cavernosum itu ada 2 buah atau sepasang. Nah, ujung anterior dari corpus spongiosum itulah yang nanti membentuk yang namanya glans penis, yang bagian ini. Nah, antara glans penis dan corpus penis terdapat suatu cekungan. Nah, cekungan itu yang ini namanya adalah column glandis. Nah, kemudian tepinya glans penis yang agak menonjol, yang ini, itu namanya adalah corona glandis. Jadi corona kayak mahkota.
Nah, pada ujung dari glans penis terdapat OUE atau ostium urethrae externum. Yang ini ya um, muara untuk sistem reproduksi dan juga untuk sistem urologi. Nah, um, kulit yang membungkus si glans penis itu disebut prepusium, ya prepusium penis. Dan untuk sirkumsisi, yang ini prepusium penis. Untuk sirkumsisi, itu prepusiumnya inilah yang nanti akan diangkat. Nah, lapisan kulit yang menonjol pada linea mediana pada prepusium dan menuju ke OUE ya ostium urethrae externum itu disebut sebagai frenulum preputii. Yang ini. Jadi antara prepusium dan akan ke OUE itu ada frenulum preputii. Nah, pembungkus dari penis itu bisa dilihat juga di gambar ini. Dia itu dari bagian superficial, ada namanya fascia penis superficialis, kemudian fascia penis profunda. Dan ada tunica albuginea corpora cavernosum dan tunica albuginea corpora spongiosum. Nah, untuk fascia penis superficialis yang ini, dia itu terdiri dari jaringan sekutan yang tidak mengandung lemak. Dan nanti dia akan melanjutkan diri menjadi tunica dartos. Dan tunica dartos ini adalah lapisan dari skrotum, nanti selanjutnya kita akan bahas. Dan kemudian melanjutkan diri juga sebagai fascia perineum superficialis. Sedangkan untuk fascia penis profunda, atau nama lainnya fascia bulk, dia itu lanjutan dari fascia perinealis profunda. Jadi kalau fascia penis superficialis itu fascia perineum superficialis, kalau fascia penis profunda ya fascia perinealis profunda. Dan dia akan membungkus si corpus cavernosum dan juga spongiosum, ya ini corpus cavernosum dan juga spongiosum, penis spongiosum, hanya sampai ke kolum glandis. Dia tidak melapisi sampai glans penis. Nah, kemudian ada juga tunica albuginea corporum cavernosum. Nah, inilah yang nanti membentuk septum penis ya di tengah-tengah. Kemudian ada tunica albuginea corpora spongiosum yang melapisi si corpus spongiosum. Nah, fiksasi dari penis itu ada dua, ligamentum fundiforme penis dan ligamentum suspensorium penis. Nah, suspensorium itu yang di tengah-tengah ini, dan ada juga fundiforme atau lusca. Yang ini. Jadi ini suspensorium, ini fundiforme. Untuk vaskularisasi dari penis itu, dia ada arteri bulbi penis, kemudian ada juga arteri uretralis, ada juga arteri profunda penis, dan arteri dorsalis penis. Semua dari arteri-arteri ini, dia itu cabang dari arteri pudenda interna. Nah, kemudian, nggak ada gambar. Oke, jadi arteri bulbi penis itu dia berjalan di dalam bulbus penis, ya, dan akan melanjutkan diri ke dalam korpus spongiosum penis. Kan korpus spongiosum penis ke bagian dorsal tadi itu dia membentuk namanya bulbus penis. Nah, jadi di dalam masih di radix itu bulbus penis dan akan lanjut tetap di dalam korpus spongiosum penis. Nah, selanjutnya ada arteri uretralis. Dia itu berada di bagian anterior dari bulbi penis dan masuk ke dalam korpus spongiosum penis dan akan memperdarah sampai ke glans penis. Selanjutnya ada arteri profunda penis, dia itu masuk ke dalam kurus penis. Kalau arteri bulbi penis tadi dia bulbus penis, arteri profunda penis itu di kurus penis dan akan lanjut di dalam corpus cavernosum penis. Oke. Okay. Selanjutnya ada juga arteri dorsalis penis. Kalau arteri dorsalis penis itu dia di profunda dari fascia penis profunda. Ya ini, arteri dorsalis penis. Ada yang merah-merah ini. Nah, dia itu berjalan di bagian profunda dari fascia penis profunda dan berada di bagian dorsum dari penis. Oke. Okay. Dia suplai darah baik ke corpus cavernosum dan corpus spongiosum dan akan anastomose dengan tadi arteri profunda penis dan arteri bulbi penis. Jadi saya ulangnya untuk profunda penis dia langsung dia akan ke crus penis.
sedangkan bulbipenis akan ke bulbus penis. Nah, bulbus penis itu dia akan melanjutkan diri membentuk bagian korpus punyusum yang mobile, dan juga crus penis itu akan lanjut ke korpus cavernosum penis. Jadi intinya arteri bulbi penis itu akan memperdari korpus spongiosum, arteri profunda penis untuk korpus cavernosum, dan juga akan beranastomose dengan arteri dorsalis penis tadi. Untuk vaskularisasi dari penis itu dia ada vena dorsalis profunda penis dan juga vena dorsalis cutanea atau superficial. Nah, ini inervasi dari penis, yaitu ada nervus dorsalis penis, kemudian ramus profundus nervi perinealis, kemudian nervus ilioinguinalis, jadi nervus dorsalis penis dan ramus profundus nervi perinealis atau nervi perinealis itu dia dari plexus sacralis, ini juga dari plexus sacralis nervus pudendus. Sedangkan kalau ini dari plexus lumbalis. Nah, sedangkan kalau ini nervus cavernosus penis, dia itu langsung dari trunkus simpaticus dan dapat juga percabangan dari nervus sacralis untuk parasimpatis. Nah, dia itu untuk apa? Dia itu untuk membantu proses ereksi, sehingga dia itu mempersarafi tentunya jaringan erektil yang tadi, yang corpus spongiosum, corpus cavernosum. Ya, jadi nervus cavernosus penis. Nah, sedangkan untuk nervus ilioinguinalis itu kulitnya di bagian radix dari penis. Kemudian ramus profundus dari nervi perinealis itu untuk uretra, ya. Selanjutnya pastinya uretra pars spongiosa. Kemudian ada nervus dorsalis penis itu untuk kulit, terutama bagian glans penis. Selanjutnya untuk skrotum. Skrotum itu ada sinistra dan dextra dan dia dibagi oleh septum scroti. Nah, untuk lapisannya dari superficial ke profunda, itu ada pertama kulit, tentunya, kemudian tunica dartos, ya, inilah yang nanti membentuk si septum scroti, yang memisahkan antara skrotum dextra dan sinistra. Kemudian ada juga fascia spermatica externa, kemudian ada lamina cremasterika. Nah, di lamina cremasterika ini ada serabut dari musculus cremaster. Kemudian ada fascia spermatica interna dan tunica vaginalis. Dari tunica vaginalis nanti lanjut lagi untuk lapisannya testis ada tunica albuginea, tunica vasculosa. Jadi bisa dilihat di sini tuh ada kulit, kemudian fascia tunica dartos, kemudian fascia spermatica externa, kemudian ada fascia lamina cremasterika yang di dalamnya itu ada musculus cremaster dan fascia spermatica interna. Baru lanjut ke tunica vaginalis. Nah, ini vaskularisasi dan inervasi dari skrotum. Untuk vaskularisasinya itu ada arteri pudenda externa, ya untuk bagian anterior dari skrotum. Kemudian ada ramus scrotalis dari arteri pudenda interna, itu untuk bagian posteriornya. Dan juga cabang dari arteri testicularis, karena kita tahu pasti dalam skrotumnya kan ada testis, jadi ada juga cabang dari arteri testicularis untuk skrotum. Dan juga cabang dari arteri cremasterika, ya karena kan ada musculus cremaster di situ tadi. Untuk inervasinya ada nervus ilioinguinalis, kemudian ada juga ramus genitalis nervi genitofemoralis, ada juga ramus scrotalis, ya medialis dan juga lateralis, dan ramus perinealis nervus cutaneus femoris posterior. Sampai sini ada yang mau ditanya? Kalau tidak, kita lanjut dulu ke soal untuk genitalia maskulina. Oke, kalau tidak ada, langsung saja. Jadi, di sini ada yang mau coba jawab dulu ini. Oke, jadi apakah bagian dari penis yang bersifat mobile? Ada A, radix penis, B, crus penis, kemudian C, rave penis, D, fascia penis superficialis, dan E itu adalah corpus penis.
corpus penis, Kak. Oh iya betul, corpus penis. Oke, jadi betul corpus penis itu yang bersifat mobile, sedangkan untuk yang terfiksasi di dalam itu adalah radix penis. Oke, selanjutnya apa nama lain dari glandula bulbouretralis? Ada A. glandula Bartolini, B. glandula Skene, C. glandula Cooperi, D. vesicula Kuperi, seminalis. Glandula Cooperi, Kak. Oke, kuperi. betul. Glandula C, Cooperi. Kak. Oke. Oke, betul sekali glandula Cooperi. Selanjutnya, apakah nama cekungan antara corpus penis dan juga glans penis? Column glandis. Oke, betul. Jadi, di column glandis. Oke, untuk genitalia maskulina ada yang mau ditanya kah? Oh ya, ini fossa naviculara mungkin sudah juga dibahas untuk di bagian ujungnya dari uretra pars spongiosa yang sebelum OUE itu ada pembesaran, itu namanya fossa naviculara. Oh, kalau ini juga kayak tadi tuh ada glandula vesicula seminalis, itu tadi salah satu dari glandula aksesorianya. Ada juga glandula Tyson. Kalau glandula Tyson itu ini nih yang nanti um, banyak menghasilkan kelenjar di sekitar frenulumnya penis, dan dia itu seperti minyak kelenjar sebasea dan kotor. Jadi itu nih yang nanti menjadi salah satu alasannya orang disirkumsisi. Oke, kalau tidak ada Ci yang mau tanya, lanjut ke genitalia feminina. Nah, oke. Jadi sekarang sama aja dengan tadi, ada bagian internal dan juga eksternal. Untuk internalnya, untuk di perempuan itu ada ovarium, kemudian tuba uterina, ya, tuba uterina atau oviduk, kemudian ada uterus dan vagina. Kemudian untuk eksternalnya atau ya bagian vulvanya itu sedikit lebih banyak, ya, yaitu mons pubis, kemudian labium majus, minus. Nantilah kita bahas. Lanjut dulu ke sini. Nah, jadi pertama itu ovarium. Nah, jadi kalau tadi kita bahas untuk laki-laki pertama adalah testis, untuk di perempuan itu ovarium. Nah, dia itu homolog, ya, jadi antara ovarium sama testis. Dan kalau testis menghasilkan sperma, ya ovarium menghasilkan ovum. Dan juga dia ada fungsinya untuk fungsi endokrinnya, ya, menghasilkan hormon yaitu estrogen, progesteron dan juga inhibin. Dan dia ada di dalam fossa ovarica setinggi sias atau spina iliaca anterior superior. Jadi yang ini. Nah, untuk ovarium sendiri itu dia ada berapa fiksasinya atau ada beberapa yang mengikat. Yang paling pertama itu adalah ligamentum suspensorium ovaria. Yang mana itu? Yang ini. Oke. Okay. Nah, dalam ligamentum suspensorium ovaria ini dia ada fasa ovarica dan plexus nervosusnya. Artinya fasa ovarica ini ada arteri dan juga vena ovarica. Ya. Jadi yang akan mempervaskularisasi ininya si ovarium. Dan ligamentum suspensorium ovari itu akan mengikat si bagian si bagian ekstremitas superiornya yang ini. Oke, dan akan menghubungkan dengan si tuba uterina, kelihatan di sini. Oke, dan juga dinding pelvis. Jadi dia akan lanjut ini ke bagian superior. Nah, kemudian selain ligamentum suspensorium ovari, itu ada juga ligamentum ovari proprium. Ya, dia itu mengikat bagian inferiornya dari ovarium dan akan menghubungkannya dengan corpus uteri. Ya, jadi dia akan hubungkan antara ovarium sama uterus. Kemudian nanti ada juga terakhir mesovarium. Ya, mesovarium itu akan melapisi atau mengikat bagian posteriornya. Nah, kita harus lihat dari gambaran lain. Nah, jadi mesovarium itu
nanti kita banyak bahas berkaitan dengan yang namanya ligamentum latum uteri. Jadi ligamentum latum uteri itu adalah suatu modifikasi dari peritoneum. Kalau teman-teman masih ingat juga tadi sudah saya sebut bahwa peritoneum itu banyak modifikasinya untuk yang melapisi pelvis. Nah, salah satunya ini ligamentum latum uteri. Nah, ligamentum latum uteri ini dia untuk di perempuan, maaf, ligamentum latum uteri ini dia dibagi menjadi 3 bagian, ya. Yang paling pertama ada mesosalping, kedua ada mesovarium, yang ketiga mesometrium. Mesosalping nanti dia akan melapisi atau mengikat si tuba uterina, ya, atau tuba falopi. Kemudian mesovarium yang mengikat ovarium. Kemudian mesometrium akan mengikat atau melapisi si kalau metrium itu ujung akhir-akhir metrium itu artinya uterus. Oke. Jadi yang mana itu mesovarium? Yang ini. Yang warna biru melapisi ini dan mengikat. Mengikat bagian posterior dari ovarium. Oke. Atau nama lainnya ligamentum latum uteri itu broad ligament. Nah, vaskularisasi dan inervasi dari ovarium. Untuk vaskularisasinya itu dia arteri ovarica. Nah, arteri ovarica, kalau teman-teman masih ingat tadi untuk testis, itu namanya arteri testicularis. Ini juga arteri ovarica, ya sama dengan nama organ yang divaskularisasi, yaitu arteri ovarica. Nah, dan sama dengan tadi testicularis, arteri ovarica juga itu langsung dari aorta abdominalis. Jadi bisa dilihat sini toh, aorta abdominalis, ada cabangnya. Nah, ini langsung arteri ovarica. Dan dapat juga ramus ovaricus dari arteri uterina. Jadi mirip sih tadi testicularis, ada cabangnya dari arteri deferentialis, ya, arteri cremasterica. Nah, ini juga dapat dari arteri uterina. Nah, arteri yang memperdarahi untuk bagian uterus, ada juga cabangnya untuk ovarium. Oke. Nah, untuk venanya prinsipnya sama aja dengan tadi untuk testis dengan si ovarium ini, yaitu Kalkigi, yaitu untuk kanan itu langsung dia langsung ke vena, maaf, kanan itu langsung ke vena cava inferior, sedangkan kiri itu ke vena renalis sinistra dulu, kemudian baru ke vena cava inferior. Nah, untuk inervasinya itu namanya plexus ovaricus, sama aja dengan tadi tuh plexus testicularis. Kemudian setelah ovarium ya yang menghasilkan ovum tentunya, kita lanjut bahas ke tuba uterina atau tuba falopi. Atau nama lainnya oviduct. Jadi dari namanya ovi yang menghasilkan ovum, duct itu ductus. Jadi semacam saluran. Nah, nama lainnya itu salping ya. Salping dia itu artinya trompet. Nah, bagian-bagian dari tuba uterina itu pertama ada namanya pars uterina, ya pars uterina, tuba uterina, itu artinya tuba uterina yang ada dalam uterus. Jadi bagiannya yang di sini sebenarnya kalau dipotong ini kelihatan di dalamnya yang masih merupakan bagian tuba uterina tapi sudah masuk ke dalam uterus, itu namanya pars uterina. Nah, kemudian ada juga isthmus tuba uterina. Isthmus tuba uterina itu adalah bagiannya yang paling sempit. Jadi bagiannya yang paling sempit sebelum masuk ke dalam uterus. Kemudian ada ampulla tuba uterina yang paling panjang dan lebar berkelok-kelok. Kalau masih ingat juga tadi ada ampulla dari ductus efferens, dia juga adalah bagian yang melebar, yang membesar. Nah, ini juga ada ampullanya untuk tuba uterina. Ini toh, dia besar dan merupakan tempat fertilisasi paling sering. Ya, jadi paling sering terjadi di ampulla. Kemudian ada juga infundibulum tuba uterina. Yang ini Oke, dia itu ujung terminal, di mana di sini terdapat ostium abdominala tuba uterina. Di sini ostium abdominala. Dan membentuk yang namanya fimbriae. Fimbria ini dia seperti tonjolan-tonjolan, seperti jari-jari. Oke, jadi infundibulum itu yang paling lebar, paling besar ya. Dia seperti bagian seperti kepalanya trompet, dan di ujung itu seperti jari-jari, namanya fimbria. Nah, selanjutnya ada namanya untuk vaskularisasinya ada namanya ramus tubarius dari arteri ovarica, ya. Jadi
kan ada ovarium di sini, dia divaskularisasi oleh arteri ovarika tadi. Nah, arteri ovarika ini ada cabangnya, ya, ada cabangnya namanya ramus tubarius untuk tuba uterina. Jadi ramus tubarius. Oke, dan untuk venanya dia itu mengikuti juga plexus venosus ovaricus yang untuk ovarium dan juga vena uterina, ya. Untuk inervasinya dia dapat dari plexus hypogastricus untuk simpatis, parasimpatis untuk nervus vagus, dan sphlannicus pelvicus. Selanjutnya kita bahas untuk uterus. Nah, uterus itu nama dalam bahasa Yunani disebut histera dan merupakan suatu organ muskular yang dindingnya itu tebal dan berbentuk seperti buah pir. Nah, kalau teman-teman lihat posisinya itu seperti ini, ya, dia itu bagian anteriornya dia berhubungan sama vesika urinaria, ya, untuk berhubungan dengan sistem urologi, dan juga bagian dorsalnya dia itu berhubungan sama si bagian rektum, ya, berhubungan sama sistem gastrointestinal. Nah, permukaan anteriornya itu dia datar, sedangkan permukaan dorsalnya itu konveks. Nah, permukaannya yang bagian anterior yang datar tadi itu namanya facies vesicalis. Kemudian yang bagian dorsal yang konveks itu namanya facies intestinalis karena berhubungan sama intestin atau gastrointestinal. Nah, bagian dari uterus yang paling atas itu yang berbentuk seperti kubah, yang ini itu namanya fundus uteri. Ya, fundus uteri, bagian kranial, bagian tertinggi, dan kalau orang hamil itulah yang nanti kita raba untuk menentukan usia kehamilannya. Nanti pembesaran uterus itu dia akan ke superior, ya, jadi dia akan ke atas. Kemudian ada corpus uteri. Corpus uteri itu ya bagian badannya. Nah, dan um, di sini kalau teman-teman perhatikan, kan tadi si uteri itu ada facies vesicalis dan facies intestinalis. Vesicalis itu bagian anterior, intestinalis itu di bagian posterior. Nah, tentunya ada space, ada semacam rongga yang memisahkan antara si kalau di anterior antara vesika urinaria dengan uterus. Nah, space-nya itu namanya yang bagian anterior adalah spasium uterovesicalis. Jadi spasium atau space antara uterus dan juga vesika urinaria. Sedangkan facies intestinalis uteri itu dipisahkan dengan bagian intestin, ya lebih tepatnya bagian dari kolon sigmoid, itu oleh excavatio recto uterina. Jadi excavatio itu sama dengan space juga, ya, rongga recto uterina, ya, antara rectum, ya, dengan uterus. Oke. Ini juga, ya, pada margo lateralisnya atau di bagian lateralnya dia melekat ligamentum latum uteri atau broad ligament yang sudah dibahas tadi. Nah, selanjutnya setelah kita bahas korpus, selanjutnya itu ada ismus. Nah, untuk ismus itu dia itu lower uterine segment, ya, jadi bagian uterus yang bagian bawah, dan dia akan mengecil saat kehamilan, ya. Kemudian untuk terakhir itu ada cervix. Cervix itu adalah bagian kaudal dari uterus yang berhubungan dengan vagina. Yang ini. Kemudian cervix uteri, ya, dia dibagi menjadi dua bagian oleh bagian anterior dari vagina, yaitu portia supravaginalis dan portia vaginalis. Nah, portia supravaginalis itu yang ini. Vaginalis itu yang ini. Supravaginalis itu bagian yang ada di bagian superior, sedangkan vagina itu adalah bagian yang akan meluas, atau maaf, portia vaginalis itu adalah bagian yang akan meluas ke dalam vagina. Jadi dia akan menjorok masuk ke dalam vagina. Nah, bagian portia supravaginalis itu nanti dia dipisahkan dengan bagian vesika urinaria oleh suatu jaringan ikat namanya cavum douglasi. Jadi kalau teman-teman perhatikan di sini tuh, ini kan ada bagian dari cervix. Nah, bagian cervix itu, yang bagian supravaginal, itu nanti dia nanti dekat dengan bagian vesika urinaria. Nah, jaringan ikat yang akan pisahkan itu namanya cavum douglasi atau excavation apa? Oh, maaf, bagian posterior. Yang ini. Oke, itu
Itu kavum 12, sedangkan kalau bagian anterior itu ada juga jaringan ikat. Oke. Selanjutnya untuk portia vaginalis itu tadi yang meluas ke dalam vagina. Nah, di dalamnya atau di ujungnya itu ada orificium externum uteri dan dia akan membentuk labium anterius dan labium posterior. Maksudnya itu labium itu yang kayak semacam bibirnya ya, labium anterius dan labium posterius. Nah, ruangan di anterior, posterior, dan lateral dari portio vaginalis, dia itu namanya adalah fornix vagina. Jadi kan ini portio vaginalis, dia itu menjorok ke bagian vagina. Nah, ada cekungan di sini, ya, ada rongga di situ, ini namanya fornix. Nah, di sini juga ada namanya plika palmata, dia itu lipatan-lipatan mukosa, dan dia itu ada di dinding anterior dan posterior dari cervix. Nanti untuk fornix vagina kita bahasnya banyak di bagian vagina. Nah, fiksasi dari uterus itu ada banyak, dibagi menjadi 3. Yang paling pertama ada diafragma dari pelvis, kedua ada ligamentum, ketiga ada lipatan dari peritoneum. Pertama, diafragma dari pelvis, dia itu secara umum dibentuk oleh musculus levator ani dan musculus coccygeus. Nah, musculus levator ani itu yang ini, ya, bentuknya seperti huruf V, sedangkan musculus coccygeus itu di sini. Nah, musculus levator ani itu ada 3 yang kita bahas dari bagian medial ke lateral. Jadi paling medial itu adalah musculus puborectalis. Ya, jadi dia berhubungan atau berikatan di musculus os pubis dan akan mengelilingi bagian rektum. Jadi itu namanya puborectalis. Nah, dia adalah bagian paling medial dan melekat pada bagian posterior dari corpus ossis pubis sinistra dan juga dextra dan akan berbentuk huruf U. Nah, dia ada 2 hiatus atau 2 celah ya, namanya adalah hiatus analis. Ini nanti dilewati oleh rektum, kemudian ada hiatus urogenitalia. Nah, hiatus urogenitalia ini nanti yang dilewati oleh organ-organ urogenital. Nah, kalau di perempuan pastinya ada vagina dan juga uretra, sedangkan kalau laki-laki cuma uretra. Oke. Selanjutnya ada musculus pubococcygeus. Nah, dari namanya pubococcygeus. Jadi dia akan melekat di pubis dan os coccygeus. Ya, os coccygeus dan di bagian medial dia akan membentuk ligamentum anococcygeus. Ligamentum anococcygeus itu sebenarnya ada di sini. Ya, jadi ligamentum anococcygeus itu nanti dia akan melekat di situ. Kemudian ada musculus ileococcygeus. Dia itu yang paling lateral, lebih tepatnya posterolateral karena dia paling posterior dan juga paling lateral dan melekat pada spina ischiadica. Selanjutnya untuk fiksasi dari uterus yang kedua setelah diafragma pelvis itu ada ligamentumnya. Nah, pertama itu ada ligamentum pubocervicale ya yang ini pubocervicale. Nah, ini kita lihat bahwa posisinya pubocervicale itu dia akan mengikat bagian anterior dari cervix ke facies dorsalis atau bagian posterior dari symphysis osseum pubis. Oke, selanjutnya ada ligamentum cardinale atau nama lainnya ligamentum cervical lateral atau ligamentum transversum colli atau nama lainnya itu Mackenroth. Nah, jadi pubis cervical itu ke anterior ya, yang ini tadi. Selanjutnya yang bagian lateralnya itu ke dinding lateral pelvis itu transversal cervical ligament atau ligamentum cardinal. Selanjutnya yang akan mengikat dia ke posterior itu adalah ligamentum uterosakral ya, uterosakral. Jadi ke anterior itu pubocervical, ke lateral itu ligamentum cardinal, ke posterior itu ligamentum uterosakral. Dan ini semua berikatan atau mengikat bagian cervix dari uterus. Oke. Sedangkan yang selanjutnya kita akan bahas itu ada namanya ligamentum teres uteri dan ligamentum latum uteri. Dia itu lebih ke arah bagian dari korpus uterinya. Nah, untuk ligamentum teres uteri itu nama lainnya ligamentum rotundum. Bisa dilihat di sini. Itu yang ini.
Nah, dia itu akan mengikat korpus uteri ke dinding ventral dari abdomen. Oke, dia nama lainnya itu juga round ligament of uterus. Nah, selanjutnya untuk ligamentum latum uteri sudah dibahas juga sebelumnya. Nama lainnya itu adalah broad ligament. Dia itu akan melapisi fascias vesicalis dan juga intestinalis dan membentuk mesosalping, mesometrium, dan untuk ovarium tadi mesovarium. Selanjutnya ada juga lipatan dari peritoneum. Nah, pertama itu ada plica vesicouterina, dan juga ada plica rectovaginalis dan plica rectouterina. Nah, untuk bagian anteriornya itu plica vesicouterina, karena kita tahu bagian anteriornya uterus kan ada vesica urinaria. Nah, sedangkan untuk bagian posteriornya itu plica rectovaginalis. Oke, dia itu artinya di bagian posterior setinggi bagian vagina. Sedangkan plica rectouterina itu artinya dia yang akan membungkus si antara bagian rektum dan juga setinggi uterina. Nah, untuk vaskularisasi dan inervasi dari uterus, pertama ada arteri uterina, dia itu cabang dari arteri iliaca interna, kemudian ada juga arteri vesicalis superior, dan tentunya untuk venanya itu vena uterina. Dan ini langsung ke vena iliaca interna. Untuk inervasinya itu dapat dari segmen sakralis dan juga simpatis langsung dari nervus spinalis thoracalis 12 dan lumbal 1. Selanjutnya untuk vagina, jadi vagina itu dia ada lipatan horizontalnya dan juga ada lipatan longitudinalnya. Nah, untuk lipatan horizontalnya itu, yang ini, itu namanya rugae. Rugae vaginalis. Nah, ada juga lipatan longitudinalnya, ya namanya adalah columna rugarum anterior dan columna rugarum posterior. Ini ada kelihatan untuk di sini ada columna rugarum anterior, dia kayak semacam lipatannya yang longitudinal. Kemudian ada juga cekungan. Jadi kalau tadi masih teman-teman ingat, bagian serviks itu kan ada portio supravaginalis dan vaginalis. Nah, portio vaginalis itu yang menjorok ke dalam vagina dan ada cekungan di sekitarnya. Nah, itulah yang nanti membentuk yang namanya fornix vagina. Ada anterior, ada posterior dan lateral. Jadi di sini ada cekungan. Nah, itu nih namanya fornix. Nah, ujung atau bagian distal dari vagina pada nullipara itu ada namanya himen. Oke, dia itu adalah suatu lapisan mukosa dan dia itu adalah bagian yang kalau dia robek dan ada sisanya itu namanya sudah karunkula himenalis. Oke. Kemudian untuk bagian vagina juga dia dikelilingi oleh otot-otot diafragma pelvis dan juga ura genitalia dan akan membentuk sphincter vagina. Nah, ini dia akan bermuara pada namanya ostium vaginae di trigonum orogenitalia. Nah, vaskularisasi dan inervasi untuk vagina itu sendiri, untuk vaskularisasinya ada cabang dari arteri iliaca interna, itu akan dapat dari arteri uterina, ya, jadi ada cabangnya dari arteri uterina, nanti memvaskularisasi vagina, dan juga ada langsung namanya arteri vaginalis. Oke. Selanjutnya juga dapat juga dari cabang pudenda interna, ya, percabangan dari arteri bulbi vagina. Oke. Selanjutnya untuk venanya itu sendiri, dia akan bentuk namanya plexus venosus vaginalis dan beranastomose dengan plexus venosus uterinus dan plexus venosus vesicalis. Untuk inervasinya itu ada plexus hypogastricus untuk simpatis dan juga parasimpatisnya itu segmen sakralis dan juga dapat dari nervus pudendus. Nah, kita mulai bahas untuk bagian eksternanya. Nah, pertama itu ada namanya mons pubis. Nah, mons pubis itu
adalah penonjolan di sebelah ventral di bagian anterior dari simfisis ostium pubis. Nah, dia itu terdiri dari tumpukan-tumpukan jaringan lemak ya di bagian sini. Dan pada usia pubertas, bagian mons pubis ini akan ditumbuhi oleh rambut-rambut yang kasar dan ada batasnya di bagian kranial yang berbentuk horizontal. Disebut juga dengan mons veneris. Nah, selanjutnya ada labium maius pudendi. Nah, untuk labium maius pudendi ini sebenarnya dia homolog dengan skrotum. Oke, dia terdiri ada dua, ya, dan dibentuk oleh lipatan kulit. Nah, untuk bagian luarnya ini, ya, facies eksternanya, yang ini facies eksternanya, dia itu ditumbuhi oleh rambut. Nah, sedangkan facies internanya, ini, dia itu licin dan tidak ditumbuhi oleh rambut. Rongga di antara kedua labium maius ini namanya larima pudendi. Oke, yang ini pudendi. Nah, kemudian labium maius pudendi sinistra dan dextra itu akan bertemu ya di bagian anterior dan juga posterior dan membentuk yang namanya commissura labiorum anterior dan juga posterior. Ya, jadi ini labium maiusnya ketemu di sini membentuk commissura labiorum anterior, posterior membentuk commissura labiorum posterior. Nah, labium maius pudendi dan sinistra ini dia itu berisi ligamentum teres uteri. Kalau teman-teman masih ingat tadi salah satu yang ikat uterus ada namanya ligamentum teres uteri. Nah, dia itu ujungnya berikatan di labium maius pudendi. Selanjutnya ada labium minus pudendi, ya, jadi maius itu di bagian luar, ya, lebih besar, sedangkan di bagian dalamnya itu labium minus. Nah, labium minus itu celah di antaranya itu namanya vestibulum vagina. Oke, jadi vestibulum vagina. Jadi tadi rima pudendi untuk maius, kalau ini vestibulum vagina. Nah, ujung dorsal dan ventral ya bertemu membentuk kalau di bagian dorsal membentuk yang namanya frenulum labiorum pudendi, sedangkan di bagian ventral itu membentuk yang namanya frenulum clitoridis. Tapi sebenarnya untuk labium minus itu di bagian ventral terbagi menjadi dua. Yang bagian medial cocok tadi membentuk frenulum clitoridis, sedangkan bagian lateralnya membentuk prepucium clitoridis. Jadi gambarannya kayak gini. Jadi ini labium minus. Nah, di bagian sini dia terbagi menjadi dua. Ada yang medial, ada yang bagian lateral. Bagian medial itu dia posisinya lebih di dorsal, membentuk frenulum clitoridis. Sedangkan yang ini itu akan membentuk prepucium clitoridis. Dan dia itu semacam melapisi bagian glans dari clitoridis nanti. Nah, tadi celah di antara labium minus itu namanya adalah vestibulum vagina. Nah, cekungan yang berada di antara si orifisium vagina, ya, antara orifisium vagina dan juga frenulum labiorum pudendi, ya, bagian sini, itu namanya la fossa navicularis, yang ini. Dan di vestibulum vagina juga ini, dia ada muaranya beberapa struktur. Kalau di bagian paling anteriornya itu ada orificium urethrae externum atau OUE, ya, untuk dari sistem urologi. Kemudian ada juga di bagian ini kan ini uretra. Nah, bagian lateralnya dari si OUE itu ada glandula parauretralis scan yang ini. Oke, bagian lateralnya. Selanjutnya di bagian dorsalnya itu ada namanya orificium vagina yang ini, dan di bagian posterolateralnya itu ada glandula Bartolini di sini. Oke, entah. Nah, jadi dia itu homolog dengan glandula pulbo-uretralis. Kalau masih teman-teman ingat tadi glandula Cooperi. Oke, jadi Bartolini homolog dengan glandula Cooperi di
laki-laki. Oke. Selanjutnya klitoris. Jadi kalau klitoris dia itu homolog dengan penis. Oke. Dan dia itu karena penis kan terdiri dari jaringan erektil, ya klitoris juga karena homolog terdiri dari jaringan erektil. Tapi bedanya dia tidak dilewati oleh uretra. Nah, dia dibentuk oleh sama juga dengan tadi penis, ada dua korpus cavernosum ya, dan juga ada dua dan satu korpus pengiosa harusnya. Nah, ini harusnya ada korpus pengiosa. Nah, dua buah ini yang tadi corpora cavernosa akan membentuk corpus clitoridis, sedangkan yang corpus pungiosa akan lanjut ya membentuk glans clitoridis. Nah, dia itu terletak di bagian dorsal dari commissura labiorum anterior. Nah, jadi ini kan tadi ada commissura labiorum anterior. Nah, di bagian dorsalnya atau di bagian posteriornya ada glans clitoridis. Oke, ini gambarannya Ji bahwa yang bagian klitoris ya, bagian klitoris ini dia homolog dengan bagian penis. Ya, jadi glans klitoridis homolog dengan glans penis. Nah, jadi bagian-bagian dari klitoris itu yang paling pertama itu ada glans klitoridis. Ya, jadi glans klitoridis itu dia dibentuk oleh pars intermedia dari bulbus vestibuli. Nah, selanjutnya ada corpus clitoridis. Corpus clitoridis ini dia dibentuk oleh dua buah corpus cavernosa. Selanjutnya ada juga crus clitoridis atau radix clitoridis. Dia itu adalah bagian yang akan melekat pada ramus puboischiadicum dan ditutupi oleh musculus ischiocavernosus. Nah, ini juga nanti dia difiksasi ke SOP oleh ligamentum suspensorium clitoridis. Oke, kalau teman-teman masih ingat juga tadi di penis ada juga ligamentum suspensorium penis ya. Nah, ini ada ligamentum suspensorium clitoridis untuk mengikat bagian crus atau radiksnya. Kemudian ada frenulum clitoridis. Ya, jadi frenulum clitoridis itu tadi yang dibentuk oleh pars medialis dari labium minus. Yang ini toh. Sedangkan ada preputium, ini pars lateralis dari labium. Okay. Oh ya, ini kelihatan di sini ada krusnya. Ini radix. Nah, untuk bulbus vestibul itu sendiri, dia adalah suatu pasang jaringan erektil yang memanjang dan terletak di sisi dari ostium vagina. Yang mana itu? Yang ini. Jadi ini kan ostium vagina. Jadi dia ada di sekitarnya ostium vagina. Dan dia ditutupi oleh musculus bulbus sponghiosus. Kalau masih ingat juga tadi, dari corpus spongiosa yang meluas ke bagian dorsal, dia membentuk bulbus penis toh, dia ditutupi oleh musculus bulbus sponghiosus. Ini juga sama Ji, dia ditutupi oleh musculus bulbus sponghiosus. Ya. Dan dia itu berada di sepanjang tepi kaudal dari corpus clitoridis sampai ke glans clitoridis. Jadi dari sini ya sampainya ke glans clitoridis. Kemudian dia itu tadi homolog dengan bulbus penis dan corpus ponyosus penis. Selanjutnya ada juga glandula Bartolini atau nama lainnya glandula vestibularis major. Ya, jadi dia itu homolog dengan glandula bulbouretralis atau Cowperi dan dia berfungsi untuk melicinkan permukaan kaudal dari vagina. Nah, ini tadi posisinya di posterolateral dari orificium vagina. Kemudian ini vaskularisasi untuk organa genitalia eksterna, ya ada rami labialis anteriores, ya cabang dari arteri pudenda eksterna, ada juga cabang dari arteri pudenda interna, itu rami labialis posteriores, kemudian ada arteri profunda clitoridis, ya, dan arteri dorsalis clitoridis, kemudian ada arteri bulbi vestibuli, yang ya atau nama lainnya arteri bulbi vagina, ya. Nah, ini masing-masing ada area yang dia vaskularisasi.
Oke. Jadi untuk rami labialis itu dia akan vaskularisasi untuk labia-labia. Oke. Sedangkan untuk dorsalis clitoridis vaskularisasi glans, profunda akan vaskularisasi crus dan juga lanjutannya corpus cavernosum clitoridis. Kalau arteri bulbi pasti bulbus vestibuli. Untuk inervasi dari organa genitalia eksterna itu dapat dari nervus ilioinguinalis ya. Kemudian ada juga dari nervus pudendus. Oke, okay? Nervus labialis anterioris itu dia dari nervus ilioinguinalis itu cabangnya adalah rami labialis anteriores. Sedangkan untuk nervus pudendus itu rami labialis posteriores. Nah, untuk bulbus vestibuli itu dia dapat dari plexus uterovaginalis. Ya, lanjutan dari uterus sama vagina, plexusnya itu dia akan membentuk yang namanya nervus cavernosus clitoridis. Kalau teman-teman masih ingat tadi, di laki-laki ada nervus cavernosus penis, nah di perempuan juga ada nervus cavernosus clitoridis. Dan sama Ji, dia itu terbentuk dari saraf-saraf simpatis dan parasimpatis. Oke. Okay? Nah, ini juga klitoris, ada nervus dorsalis clitoridis. Oke, untuk ini ada yang mau ditanya. Kalau tidak ada ke Latsolmi saja. Jadi nomor yang ini, apakah nama cekungan yang terdapat di antara orificium vagina dan juga frenulum labiorum pudendi? Fossa naviculare, Kak. Oke, betul sekali fossa naviculare. Selanjutnya, apa nama cekungan yang ada di antara portio vaginalis dan dinding vagina? Gampang sekali, Jenny. Portio vaginalis dari cervix yang tadi dengan dinding vagina ada cekungan toh? Fornix vagina, Kak. Oke, betul. Fornix vagina. Oke, ini apakah celah yang dibentuk oleh labium maius pudendi? Kan ada celah dari labium minus, ada juga celah dari labium maius. Prima pudendi, Kak. Oke, betul. Kalau yang labium minus, labium minus yang ini kan, vestibulum vagina. Oke, selesai nih. Ada yang mau ditanya kah? Mungkin untuk kayak vaskularisasi sama inervasinya, teman-teman bisa kaitkan dengan kalau diajarkan di di kuliahnya kalian itu dapat dari cabang-cabang dari arteri iliaca communis yang khususnya arteri iliaca interna. Nanti banyak cabang-cabangnya itulah yang nanti vaskularisasi untuk si genitalia maskulina maupun feminina. Ya seperti tadi arteri vaginalis, arteri uterina. Nah, untuk inervasinya itu berkaitan dengan plexus-plexus dari simpatis sama parasimpatis. Dan kebanyakan namanya itu sama sih dengan nama organ yang dia inervasi. Ya, plexus nervosus. Oke, kalau Anda ada yang mau ditanya, mungkin saya tutup. Saya tunggu bisa sampai 25 saja, nah. Siapa tahu ada yang mau tanya.
Oke, kayaknya ndak ada, Mindi. Jadi kalau begitu saya tutup nih saja. Terima kasih atas perhatiannya teman-teman. Lebih dan kurangnya mohon dimaklumi karena kita masih sama-sama belajar. Jadi oke, saya tutup nih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, Waalaikumsalam Assalamualaikum. warahmatullahi wabarakatuh, Terima Kak. kasih banyak, Terima Kak. kasih, Terima kasih, Kak. Kak. Terima kasih banyak, Kak. Oke,